yang aku dapat sekarang itu benar-benar presisi seperti yang aku tulis itu. Berarti kemarin kertasnya kemarin dibuang dulu deh. Kertasnya kemarin dibuang dulu. Kenapa? Kertasnya kemarin dibuang dulu, diperbaruin. Diedit aja yang bagus-bagus masih ada, lalu diedit karena nomor 1 single. Jadi kedua family man, ketiga setia, aku tulis gitu. Setia terus aku terus gitu. Lalu aku quantum jamin, setelah aku quantum jamin aku lepas. Aku quantum jamin aku lepas. Aku nggak mikirin caranya, prosesnya, waktunya, udah aku lupain aja, aku lepas. Jadi kuncinya di titik melepas. Nah ketika udah dilepas, siapa yang datang, jadi yang ini atau enggak, aku udah nggak pikirin gitu. Karena pada akhirnya yang datang udah pasti hasil filter yang terbaik menurut aku. Sempurna titik terus quantum jam itu atau gimana sih Teh? Atau lebih rinci, lebih bagus atau gimana? Atau mungkin Mbak Desi mau ada pertanyaan khusus mengenai jodoh, silakan. Teh persilakan. Oke, kenalin dulu aku Desi dari Abundana Perusahaan 10. Sebenarnya nggak yang nyari-nyari jodoh banget kali dia Amanda. Karena juga udah jadi jandanya udah 6 tahun, jadi kayak lupa-lupain punya suami itu kayak gimana gitu. Memang nggak gini Teh, apa sih, saya kan sebelum kenal Teteh itu sebelumnya suka udah ngikutin ngaji Roso dari dulu, dan juga sempat di 3 tahun terakhir itu ya ngikutin ilmu law attraction itu yang menarik-menarik itu. Nah, saya menulis secara rinci sebenarnya, benar-benar secara tinggi 175 cm, ganteng, bla 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 kayak gitu. Dan sebenarnya terjadi itu tuh benar-benar terjadi, dan benar-benar kayak Tuhan, kayak semesta tuh masih lihat, nih di sini, nih gue kasih nih yang lo mau kayak gitu. Someday ada satu kejadian yang lucu banget di 3 tahun pas aku law attraction itu, di 5 bulan pertama aku tuh nulis tuh, tapi nggak nulisnya di situ tuh nggak ada duda, berondong atau apa. Nanti kalau ada laki-laki yang ngasih aku 20 juta per bulan, aku mau deh jadi istrinya aku gitu. Allahu Akbar, yang datang suami orang. Dan ternyata sebenarnya gini loh, sebenarnya apapun yang kita mau, dari situ aku belajar banyak hal. Apapun yang kita mau itu sebenarnya dikasih sama Tuhan. Memang jangan sampai salah aja, salah untuk apa sih, misalnya kayak mikir harusnya aku nulisnya itu duda gitu ya, harusnya. Tapi ternyata aku waktu itu nulisnya ya udah deh nggak apa-apa, yang penting 20 juta per bulan gitu. Yang datang tuh suami orang, maksudnya kayak, Diti kamu mau nggak jadi istri keduaku gitu. Nanti aku kasih sebulannya sekian puluh juta gitu. Astagfirullah, bener-bener itu nggak ada sebulan kayaknya dari aku nulis itu, aku jadi kayak Allahumma sholli ala sayyidina aku gitu. Udah aku tuh aku coret-coret aja tuh, habis itu aku nggak peduli lagi tuh, udah berapa tahun gitu, baru tuh kayak mulai lagi tuh kemarin lagi ngobrol-ngobrol tuh sama dia Amanda. Setelah saya sadar nafas syukur, saya quantum jamming itu laki-laki setiap hari malah putus. Nah, itu gimana sih Teh? Maksudnya emang kalau kita nulis atau ngebayangin tuh quantum jam sedetail mungkin. Kalau ini urusan sama orang, kayak Teteh kan menuliskan mau mobil kan tipe yang BMW nomor apa, nomornya serinya apa gitu. Atau lebih baik gitu, atau ya pokoknya gimana gitu garis besarnya aja, itu gimana? Menurut aku gini, apa sih yang salah sama tulisan aku? Tadinya aku udah nulis tuh secara detail kan, menurut aku nih, ini jadi kayak pertanyaan tuh jadi kayak, sebenarnya aku sih yang mohon maaf ya, jodoh itu pengen banget, enggak, biasa aja. Jadi kayak punya suami alhamdulillah, nggak punya suami juga alhamdulillah, karena terus terang anakku yang pertama itu udah gede, udah 17 tahun, dan kayak tadinya niatku adalah ya udah deh aku tuh apa sih namanya, lebih ke uang aja dulu gitu, karena kondisi setelah bercerai itu memang aku nyewa rumah di kota tempat suami tinggal. Jadi, kalau dirasa hidupku, mohon maaf ya Teh, maksudnya kayak susah-susah banget gitu. Sebelum kenal Teteh enggak, karena aku bukan orang yang pelit, jadi kayak semacam misalnya kayak punya uang 500.000 pun, misalnya aku pengen beli jaket gitu harga 100.000 tuh malah nggak pengen, malah justru ngelihat orang, kalau aku tiap hari sholat duha di masjid gitu, ngelihat mas-masnya yang tiap hari di situ nyapuin gitu, aku suka ngasih gitu ke dia. Dan anehnya adalah
aku tuh gak pernah mikirin diriku sendiri gitu. Aku selalu mikirin kayak orang-orang yang aku lewatin tiap hari kayak gitu-gitu. Sebenarnya kalau dirasa hidupku sulit-sulit banget enggak. Tapi cuman pas waktu sebelum kenal Teteh itu, makanya aku bilang sama dia, Amanda, apa mungkin si jodoh ini Allah nggak kasih dulu karena ada sesuatu hal yang memang Desi, kamu kan pengennya bukan jodoh nih. Kamu kan pengennya mungkin utamanya adalah mungkin apa mentalmu nih yang harus dibenerin gitu. Apa mungkin bisa seperti itu sehingga si laki-laki ini yang menurut aku nih Teh udah cocok banget menurut aku nih ya. Ternyata mental gitu. Setelah aku bener-bener ngelakuin sadar nafas syukur pas kenal sama Teteh itu di 38 hari. Berarti 38 hari karena aku udah 18 harian ini enggak cecetan sama beliau. Nah, si yang lucunya lagi ini, maksudnya kenapa bisa begini gitu. Maksudnya, aku sempat ngobrol sama Amanda. Mental. Mama pergi ya deh, ini gimana? Terus kata Amanda, Mbak Desi salah nulis enggak? Kayaknya enggak deh, aku nggak mikir gimana-gimana loh non, aku gitu Cah. Apa mungkin Coba Teh? Bisa gimana Teh? nggak? Coba gimana Teh? Karena memang maksudnya itu bukan utamaku gitu. Gimana? Jadi gini Manda, pertanyaan Manda dulu yang pertama. Berdasarkan pengalaman Teh Feby, karena kan goal juga termasuk yang aku kuantum jamin saat motor Harley Davidson beres, goal kedua terbesar dalam hidup aku adalah jodoh. Jadi sebaiknya memang dibuat detail dan spesifik. Jadi saat itu nomor pertama yang aku tulis justru single tanpa sertifikat orang lain. Oh, itu yang ketinggalan berarti. Itu Single nomor satu. Itu yang ketinggalan, single. Ada sertifikat buku nikah orang lain gitu maksudnya. Iya, iya. Ya, tidak bersertifikat maksudnya gitu. Jadi pertama kedua, aku memang tulis dia family man. Dia cowok yang mencintai keluarga, nggak suka nongkrong-nongkrong sama teman-teman di luar dan enjoy di luar gitu. Itu kan berdasarkan pengalaman. Jadi aku tulis itu detail. Dia sangat mencintai keluarga. Terus aku tulis lagi dia lebih tinggi dari aku. Terus aku tulis lagi, ya secara ibadahnya tuh lebih dari aku lah. Masalah sholatnya lebih bagus, apanya lebih bagus gitu. Terus aku memang tulis yang agak-agak jarang sih, maksudnya yang jarang dia suka membaca Quran. Itu kan jarang, di zaman sekarang tuh udah jarang Manda cowok suka baca Quran. Jarang. Jangankan Quran, baca buku juga jarang Teh. Aku memang nulis detail, dia punya pekerjaan saat itu kan corona. Waktu itu aku pernah punya mantan yang dulunya kaya tapi kena corona, jadi dia turunan gitu. Nah aku gak mau tuh mulai dari bawah. Jadi aku memang nulis dia gak kena dampak corona, jadi pendapatannya stabil walaupun corona. Itu sampai sebegitunya. Jadi detail banget ya. Kayaknya emang aku nulis. Iya. Dia bersih, itu aku tulis bersih, putih, terus dia jujur, dia nggak suka, karena dulu sebelumnya pernah punya mantan dulu itu tuh dia bisnis ilegal logging gitu. Jadi aduh ntar kalau yang dimakan bukan uang halal, aku ntar sama anak-anak sakit perut gitu kan. Jadi itu aku masukin di kisi-kisi itu. Dan waktu itu totalnya ada sekitar 15 atau 17 kriteria gitu. Dan yang aku dapat banyak juga ya. presisi. Yang aku dapat sekarang itu benar-benar presisi seperti yang aku tulis itu. Berarti kemarin kertasnya kemarin dibuang dulu Teh. Setelah itu aku dibuang dulu. Kenapa? Kertas yang kemarin dibuang dulu, diperbaruin. Diedit aja yang bagus-bagus masih ada, lalu diedit taruh nomor 1 single. Jadi kedua family man, ketiga setia, aku tulis gitu. Setia terus langsung terus gitu. Lalu aku kuantum jamin, setelah aku kuantum jamin aku lepas. Aku lepas. Aku nggak mikirin caranya, prosesnya, waktunya, udah aku lupain aja, aku lepas. Jadi kuncinya di titik melepas. Nah ketika udah dilepas, siapa yang datang, jadi yang ini atau enggak, aku udah nggak pikirin gitu.
Karena pada akhirnya yang datang udah pasti hasil filter yang terbaik menurut Allah. Jadi aku punya mindset kalau dia belum jadi jodoh aku, akhirnya di perjalanan putus, berarti bukan yang terbaik menurut ukuran kecerdasan semesta. Dan itu betul. Jadi pada saat aku tulis sebelum datang suamiku ini pernah ada nyelip nih satu orang. Pernah ada nyelip satu orang dan berikutnya memang pada akhirnya putus gitu. Mungkin putusnya tuh aduh putus nggak enak, aduh kenapa begini, kenapa begitu. Tapi ketika pada akhirnya putus dan akhirnya aku jadi sama suamiku yang sekarang, kan akhirnya aku bisa lihat tuh ya hidup suamiku yang sekarang mah hidup si orang yang putus itu ya, yang misalnya kamu putus sama yang sekarang. Itu jauh banget, terbaik jauh banget suamiku yang ini. Jadi wah bener ya semesta tuh bener-bener milihin yang terbaik. Jadi kalau dia nggak jadi sama kamu, berarti itu bukan yang terbaik buat kamu. Menurut ukuran kecerdasan semesta yang tanpa batas. Oke, Teh, oke. Iya. Jadi nggak usah Jadi- melo-melo. Jadi balik lagi harus rinci ya. Teh, saya juga flashback ke yang aku inginkan sendiri juga kayaknya memang salahnya di situ, kurang rinci nulisnya. Kalau kayak gitu, kalau yang udah terlanjur terus gimana dong, Teh? Oh, berarti di Quantum Jam lagi atau Sending Love gimana tuh? Udah menikah, ini kan data kamu ya. Manda, jodoh kamu itu adalah cerminan daleman kamu. Iya, Teh. Kamunya aja yang beres di dalam dengan rilis. Nanti dia akan berubah. Oke. Tanpa bisa kamu imajinasikan, kok bisa ya dia berubah, dia gini. Tapi percaya deh, kamu beberes di dalam, yang di luar nanti berubah dengan sendirinya. Iya, benar-benar, Teh. Iya. Berarti intinya ditulis dengan rinci tema apapun itu, habis itu dilepas selepas-lepasnya gimana nanti cara terjadinya, caranya ya. Lalu dilepas. Saat itu kalau aku langsung kuantum Desi, kamu bikin rincian detail seperti kayak aku tadi. Nanti bocorannya aku kasih tahu deh. Aku mudah-mudahan masih ada foto tulisan aku ya. Nanti aku kirimin ke grup. Lalu kamu kuantum jamin, tapi aku tuh memantaskan diri nih, Desi sama Manda dan teman-teman semua. Hukum kepantasan itu perlu. Contoh, aku pengen yang setia. Nah, dari situ aku juga memantaskan diri. Aku nggak yang suka mayang ini, jalan mayang ini, jalan ini, enggak gitu. Jadi satu aja. Jadi pantaskan diri kamu. Kalau misalnya kamu pengen yang royal, cowok itu baik, ya kamu juga harus royal sama ibu, sama adik kamu, gitu loh. Karena kan cerminan. Jodoh itu adalah kita dalam bentuk yang lain, gitu. Jadi langsung dipantaskan diri. Lalu dulu aku, waktu kuantum jamming jodoh, aku juga memantaskan diri kan, kasur di rumahku tuh 160 kali 2 meter ya. Jadi aku tuh tidur itu di sisi sebelah sini, sebelah sini tuh aku kosongin. Di sini ada bantal, lalu aku suka semprotin parfum cowok, lalu aku tidur. Coba bayang jadi di sana gitu. Aduh, jodohku udah ada gitu. Makasih ya Allah, makasih, tidur. Oh. Beli dulu parfumnya. Sampai Beli dulu segitunya. parfumnya. Sampai segitunya ya, Teh ya. Lemari baju itu kan penuh tuh baju-baju aku. Nah itu sebagian aku donasiin, aku kosongin buat space. Nanti suamiku baju kerjanya di sebelah sini. Oh, sampai begitunya prakteknya. Oke. Jadi sedetail mungkin. Ekstrimnya aku, kalau aku makan, Mbak akan ada Mbak ya. Mbak siapin. Aku di sini aku nyiapin piring kosong di sebelah. Emang kayak ini ya, Teh? Datangnya cuma 1 bulan kalau aku Manda, dari mulai aku kuantum jam Juli, aku ketemu dia di Agustus dan aku menikah di November. Jadi itu cuma proses 4 bulan dari mulai kuantum jam sampai nikah di tahun yang sama 2020. Jadi membayangkan seolah itu nyata, itu benar-benar sampai ke keseharian yang segala macamnya dalam tindakan sehari-hari ya. Oke. Itu ternyata rahasianya. Kalau ya gimana kalau Mbak Desi? Tapi soal setelah ikut kelas Teteh, tapi soal keuangan dan soal calon yang dulunya sepi jadi rame kan? Nah itu yang dipraktekin apa tuh cerita? Nah, jadi gini, dulu sebelum kenal Teteh, aku kan
tahun 2024 dari bulan Februari tuh. Aku punya salon kan udah 11 tahun berarti sampai sekarang. Di tahun 2024 itu tahun kalau menurut aku bilang tahun pelik, tahun bener-bener tahun yang kalau orang bilang-bilang tuh sepi lah ya waktu itu. Tapi aku sebenarnya nggak pernah nyebut sepi sih, dari dulu kayak slow aja gitu. Karena aku udah percaya kalau kita ngomong sesuatu yang mohon maaf kurang baik tuh nanti bakal kejadian gitu. Nah di tahun 2000, di tahun terus tuh bener-bener kayak gitu. Biasanya tuh penghasilannya sekian, misalnya oke lah kita bilang penghasilannya misalnya tadinya 200 tuh jadi 50.000 aja nggak dapat. Aku punya 4 karyawan kebetulan dan salon itu jadi satu sama rumah. Di bulan Juli gitu yang 2 aku berhentikan karena emang bener-bener nggak ada orang. Di bulan Agustus September aku kepaksa harus ngejual mobil. Ya alhamdulillahnya masih punya mobil yang apa dulu aku beli, enggak aku beli dulu cash juga. Maksudnya kayak karena masih ada tinggalan utang mantan suami yang waktu itu nggak harus aku ceritain, jadi kayak buat nutupin itu dan untuk meringankan itu sampai akhirnya aku jual mobil karena emang bener-bener dari hasil salon tuh nggak ada uang, tuh bener-bener nggak ada, jadi minus gitu. Kalau masalah kalau misalnya mau minjem ke siapa-siapa, sebenarnya kalau boleh jujur di Klaten ini tuh aku bener-bener ketemu sama semua orang tuh baik banget kayak malaikat, malah aku nyebutnya dari semua kota yang pernah aku tinggalin. Aku tadinya tinggal di Cikarang sama mantan suamiku. Aku diajak pulang ke sini itu sekitar 10 tahun yang lalu. Kemudian aku bercerai setelah di sini dapat 2 tahunan. Jadi tidak usah aku ceritakan kenapa-kenapanya, tapi eh, setelah itu aku sama anak-anak tuh setelah bercerai di sini. Salon itu tadinya baik-baik aja teh, bahkan corona itu sangat baik. Jadi orang-orang tuh tetap bisa masuk ke salon dengan kondisi karena rumah, jadi kayak dibukain pagar doang, jadi reservasi gitu. Jadi itu tetap ada di tahun 2004 itu. Mungkin awal memang harus ketemu teteh kali ya. Udah tuh dari aku jual di bulan September tuh mobil. Aku jual di bulan September. Aku tiap hari memang udah tahu Ngaji Roso dari 3 tahun yang lalu. Aku tuh favoritnya Kang Abu sama Pak Wayan. Ada juga Kos Riko, itu yang ya itu aku juga aku suka tulis-tulis semuanya kayak gitu. Ketemu sama Teteh di bulan Desember gitu. Aku apa sih namanya ini Teteh siapa sih aku gitu, karena memang aku nggak ngeliat terus nggak ada kan. Aku ngeliat di Google Teteh siapa gitu nggak ketemu juga. Jadi kayak Kang Abu kan ada siapa gitu kan ya. Setelah itu aku mikirnya ada uang kan, terus aku ngomong dong tuh sama anak yang gede, Kak kok mama mau ikut kelas ini ya, gimana ya Kak, berapa duit mah, sekian aku gitu. Terus kata anakku yang gede, cobain mah nggak apa-apa, segitu ini nanti kalau goal bisa dapat lebih dari itu katanya gitu. Bismillah tuh di tanggal 20 di bulan puasa, tanggal 20 bulan kemarin kan, aku bener-bener kayak mau nangis. Waktu sama Teteh pas kelas Zoom itu kan suruh sadar nafas syukur. Selama ini aku sudah meditasi sebenarnya sudah 3 tahun, cuman meditasiku ya meditasi pada umumnya kayak kalau meditasi itu kalau di Loa itu suka suruh ngedengerin siapa Amanda Ramarta atau siapa gitu untuk apa sih, untuk ngedengerin buat audio. Nah aku dari dulu meditasinya lewat itu, jadi bukan lewat meditasi yang kayak sadar nafas syukur kayak gitu-gitu. Aku juga udah kayak pernah teh, maksudnya kayak aku tuh sebenarnya dari setelah cerai itu aku sholat 5 waktu, nggak pernah telat. Jadi sholat 5 waktu harus 30 menit setelah itu. Jadi kayak habis azan nggak boleh lebih dari 30 menit dari dulu sebenarnya. Puasa Senin Kemis, aku syahadat kayak gitu lebih dari 1.000 itu setiap hari. Makanya aku nyebutnya tadi tahun 2024 dari Februari ke Desember itu memang benar-benar kayak diharuskan ketemu Teteh tuh karena itu. Sebelum-sebelumnya hidupku baik aja dan sampai sekarang ya sangat baik. Di luar konteks mobil udah kejual dan uangku nggak seperti kemarin, tapi aku benar-benar hidup jadi orang yang baru. Makanya tadi kemarin aku sempat ngobrol sama Amanda, kayaknya ini laki-laki dibuang dari aku, maksudnya mohon maaf bukan dibuang, dihindarin dari aku adalah untuk ngerilisin semuanya. Aku makasih banget sama Teteh. Pas tanggal 20 itu teh, paginya, padahal nggak ada reservasi, itu salonku itu salon khusus perempuan yang setiap hari orang datang itu reservasi. Jadi bukan orang datang karena emang salonnya itu di dalam rumah dan memang bener-bener kayak udah 10 tahun, jadi kayak salon udah senior banget gitu. Di tanggal 20, tanggal 21-nya, boom teh,
Sehari itu ada orang coloring sampai 5. Tahu nggak uang dapat berapa? 2.600.000. Udah gitu, besoknya lagi ada orang yang sekolah salon. Sekolah salon itu 8 juta. Itu langsung orang itu udah tanya-tanya dari setahun yang lalu. Terus dia tiba-tiba bayar tuh 8 juta. Terus besoknya lagi itu di 4 hari, 5 hari gitu, apa ya, customer itu kalau smoothing ya teh bayar 300 gitu dikasih 500. Ada lagi banyak banget orang potong rambut, padahal potong rambut itu cuma 30.000 dikasih 100.000. Allahu Akbar gitu, kayak bener kata anakku ya, kalau kamu bener-bener kayak ini kok semudah ini gitu gue dapet duit. Dan semalam teh ini cuma cerita, orang yang gue bilang pelit ya, tiba-tiba tuh Desi gitu, jadi apa, kenapa gitu, mungkin karena diundur-undur dari kemarin tuh aku mau cerita ini. Aku tuh dulu ngecap banget sih orang ini pelit, saudaraku orang Badung. Jadi tiba-tiba kan, kamu jadi janda ya? Iya, udah berapa tahun? Kata dia, 7 tahun. Tiba-tiba tau gak teh, dia tuh ngasih uang ke aku 3 juta cuma-cuma ya. Aku pikirnya ini orang tuh dulu gua anggap pelit. Cuman kan aku selalu, kata Amanda, memang bener-bener waktu itu aku pas hari keduanya tuh aku bingung. Releasing tuh kayak gimana, aku bingung. Kemudian quantum jam itu apa? Setahu aku kalau di LOA waktu itu adalah itu visualisasi. Ya udah aku visualisasi seperti mungkin yang dimaksud kalau di teteh quantum jam ya itu tadi. Makanya dari situ aku bener-bener kayak sekarang sampai detik ini aku bilang aku bener-bener hidup yang baru di luar konteks aku uangnya nggak kayak dulu, aku nggak punya rumah, aku nggak punya suami, tapi ini Desi yang aku cari, Desi yang aku kangenin dari aku kecil. Aku nggak punya keinginan uang banyak, aku nggak punya keinginan pengen disayangin, aku nggak punya keinginan pengen diroyalin, aku nggak punya keinginan pengen baju-baju mahal kayak dulu. Bener-bener aku kosong yang dari kemarin salon itu nggak ada yang datang, tapi rekeningku tuh datang terus. Semalam 3 juta, tadi pagi 500.000, kemarin ada orang DP makeup padahal untuk bulan Juli 3 juta. Ya Allah, kayak wow. Apa ya teh, aku makasih, pokoknya aku makasih banget. Aku nggak tahu harusnya gimana. Amanda juga makasih. Amanda Waduh, saya selalu, ikut nangis. Amanda tuh selalu apa ya teh, dia tuh tiap 2 minggu sekali. Kalau aku kan bikin jurnal syukur udah 3 tahun teh, waktu itu aku ke psikolog, emang aku rajin untuk kayak ke psikolog kayak gitu, kayak karena dulu mohon maaf aku fatherless, jadi ke laki-laki, ke mantan suamiku itu aku cinta banget, jadi kayak melekat banget ke dia tuh, kayak dia punya salah biarin, dia mendua biarin, dia ngabisin uangku ratusan juta biarin kayak gitu. Dan akhirnya waktu itu kenapa bisa bercerita tuh karena ya ada sesuatu hal yang ke mamah, lebih ke mamah bukan ke aku pribadi, jadi kayak melekat. Pada akhirnya aku belajar dari teteh satu, hilangin kemelekatan itu ke apapun. Sekarang teteh kalau boleh percaya, aku kemarin sempet gini, kali aku bisa kali yang ngasih testimoni, tapi kan teteh nggak pernah mention aku waktu di grup gitu. Tapi bener-bener sama Amanda tuh, Mbak besok mau nggak kasih testimoni? Padahal aku tuh nggak kepengen banget. Teteh makasih, aku juga makasih banget sama Amanda. Amanda tuh 2 minggu sekali pasti ngechat, Mbak gimana, Mbak gimana. Jadi sampai aku tuh ke Amanda tuh kayak ya Allah, tiap malam tuh aku kalau ngedoa ke Teh Febi tuh, ya Allah banyakin Teh Febi yang lain biar seluruh Indonesia tuh tahu gitu ada orang yang seperti ini gitu. Dan aku tuh nggak percaya gitu, hidup sampai sekarang ini umur segini aku ngerasa bener-bener hidup baru teh, bener-bener hidup yang aku cari selama aku dari kecil. Aku nggak punya komando apa-apa tentang diriku, aku nggak pernah punya pemikiran apapun. Satu lagi, kemarin anakku ikut olimpiade bahasa Inggris, sebelumnya 2 kali dapat perunggu. Cuman aku bilang sama dia, anak-anak itu sebelum tidur aku suka ajakin sadar nafas syukur. Kalau ada video teteh aku kasih ke keluarga kayak gitu. Alhamdulillah adekku hamil. Aku seneng banget. Oh, alhamdulillah. Aku bilang sama dia, di video teteh yang hamil-hamil itu aku kirim ke dia. Dia baru nikah 3 bulan yang lalu, 2 bulan yang lalu keguguran, dan dia bilang 2 hari yang lalu hamil. Mungkin ini yang dimaksud kenapa harus mundur dari Selasa yang lalu. Selasa yang lalu kan nggak jadi. Ya ampun. Jadi testimoninya banyak ya. Teteh terima kasih. Teteh Gimana sehat teh terus. tanggapannya teh?
I love you, Sebelum sayang. Manda ikutan menangis, coba Teteh yang take over sebelum Manda menangis. Saya cengeng soalnya. Makasih ya Mbak Desi ya. Gimana tanggapannya Teh Febi? I love you so much, sayangku. Sebenarnya kelimpahan itu memang udah tersedia gitu loh, Manda. Udah ada tersedia dan menunggu kita menyadarinya, menunggu kita mensyukurinya. Di titik materi ini terdelivery sama teman-teman di bab pertama bahwa kamulah percikannya yang tanpa batas dan berkelimpahan. Boleh nggak terbuka pada sebuah fakta itu, rasakan, bayangkan, disadar nafas syukur. Kan sentuhan pertamanya Mbak Desi itu dia tersentuh pada saat dia praktek sadar nafas syukur. Ketemu tuh sama rasa kelimpahan dirinya sendiri. Lalu dia praktekin, tadi kan Mbak Desi bilang tuh, nggak lepas dari jurnal syukur. Ya, nah, Ya. itulah yang ngebuka pintu kelimpahan di titik pemahamannya kebuka, di titik, oh ternyata aku yang tanpa batas dan berkelimpahan, oh ternyata ini semua udah ada dan tersedia. Itu tuh sangat melegakan, Manda. Dimana semua orang nggak tahu ternyata sudah tersedia semua apa yang dibutuhkan dalam hidup semua teman-teman. Ada waktu itu salah satu peserta private, Nanda, dia dari Hong Kong, dia cerita sama aku hidupnya penuh kepahitan dari kecil sampai dewasa. Sampai dia bertanya-tanya kepada Tuhan dan kepada dirinya sendiri, kenapa aku hidup, tapi kenapa aku hidup hanya untuk menderita? Kata dia gitu. Kenapa aku hidup hanya untuk menderita? Kenapa aku hidup hanya untuk kesengsaraan, kesedihan, dan sebuah trauma yang panjang? Dia bilang begitu. Lalu masuklah materi Abundant Revolution. Dibukalah siapa dirimu. Lalu releasing. Lalu setelah rilis, setelah diterangkan hukum semesta, diterangkan hukum semesta dia udah mulai ketawa-ketawa, Anda. Karena di hukum semesta itu kan diceritakan bahwa Allah dan semesta tidak memberikan apa yang kamu inginkan, tetapi Allah dan semesta memberikan apa yang kamu pancarkan secara energi rasa. Lalu kalau kamu memancarkan energi kesedihan, ya itu yang dikasih. Kalau kamu memancarkan energi kekhawatiran, ya itu yang dikasih. Kalau kamu memancarkan selalu energi ketakutan, ya itu yang dikasih. Nah, ketika kita belajar Abundant Revolution, yang Mbak Desi pancarkan kan energi sadar nafas syukur terus. Bener nggak? Mas Hendar tiap pagi ngingetin, ya kan? Lalu Farida di setiap jeda-jeda waktu tertentu ngingetin juga di video. Lalu Manda berkontribusi juga mencatat testimoni teman-teman yang berhasil. Terus dikasih suplai rasa bersyukur. Gimana nggak pantulannya jadi kayak Mbak Desi? Ternyata kelimpahan itu memang udah ada dan effortless banget gitu untuk bisa dirasakan. Aku sadar nafas syukur tuh Gimana? tiap pagi. Sehari itu bisa lebih dari 8 kali. Kalau Teteh bilang kan 8 kali ya. Aku sadar nafas syukur tuh pagi, kalau sholat 5 waktu juga iya. Dan kadang-kadang di jalan begitu juga sama. Jadi kayak bisa lebih dari 8 kali. Dan itu tuh kayak di jalan aja kadang-kadang naik motor gitu. Itu tuh kayak mau nangis gitu. Ya ampun, sedemikian apa ya, nyamannya hidupku gitu. Yang aku paling Iya, keren. kalau aku sendiri, kalau aku terus terang Teh jarang quantum jam. Sekali quantum jam tuh temenku kan lama nggak bayar utang, pernah dibohongin gitu, berhasil. Dan aku percaya, tapi nggak tahu kenapa ya Teh, aku tuh mohon maaf jeleknya tuh kalau habis ada nafsu syukur langsung tidur ngantuk. Kenapa ya? Jadi belum jadi belum sempat terima kasih, ya Allah, terima kasih itu 8 kali Teh, udah lep aja. Tahu-tahu pagi, dan aku quantum jamnya pagi. Jadi pernah waktu itu ngeliat video Teteh, nggak tahu siapa gitu testimoni, dia quantumnya pagi karena dia nggak bisa quantum jam malam. Aku ikut-ikutan dia aja. Ya aku nggak pernah quantum jam yang gede-gede gitu, kayak maksudnya penghasilan salon harus 50 juta gitu, enggak. Aku quantum jamnya masih yang kecil-kecil, tapi alhamdulillah udah terjadi. Karena makanya aku mikirnya ya kecil-kecil aja dulu, karena nanti kalau Iya. bukan maksud yang gede ya, enggak. Aku ya pernah dapat uang 100 juta gitu ya pernah, cuman aku nggak quantum jamin yang 200 juta, 100 juta gitu, enggak. Aku quantum jamin hari ini ada ini, hari ini ada ini gitu. Alhamdulillah Teh, termasuk yang kemarin bayar utang 10 juta itu. Bismillah Teh, terima kasih pokoknya. Ya, terima kasih ya Mbak Desi ya. Keren banget. Terima Ternyata kasih. banyak banget cerita-cerita serunya. Ya sekarang Karena udah
Udah ya, terima kasih karena udah menuju sore. Ini